Yang sudah hadir Zoom, tulis nama kelas di bagian chatnya ya. Oke, yang baru gabung silakan tulis nama sama kelas di bagian chatnya. Atala absen dulu, Atala di chat, Atala. Oke, yang baru gabung silakan tulis sekali lagi nama sama kelas di bagian chatnya ya. Nisa udah absen belum Nisa? Tulis namanya. Belum ada di sini nih.
Tania, M. Surya, Dava, Rofi, Syawalia, Siti, Abdullah, Rahmat, videonya nyalain. Nisa juga videonya nyalain. Biar kelihatan mukanya yang cakep, yang cantik, yang ganteng. Oke, sekali lagi yang baru gabung silakan tulis nama kelas di bagian chat. Kita mulai 5 menit lagi ya, sambil nunggu yang lain. Sambil nunggu yang lain, LKS-nya juga dibuka. LKS-nya dipegang. LKS-nya dipegang ya. Dua menit lagi ya.
Yang baru masuk, gabung, silakan tulis di chat nama sama kelas. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan membaca doa. Baca doa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bagi yang beragama Kristen, silakan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi yang beragama Muslim, kita baca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Semoga pandemi kita yang dialami oleh seluruh dunia mudah-mudahan segera berlalu. Semoga bisa sekolah lagi di sekolah seperti biasa. Al-Haziniya wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara Ibu jelas suaranya? Jelas nggak? Jempolnya acungin kalau jelas. Oke, lanjut ya. Pembelajaran kita hari ini, kalian bisa buka LKS-nya halaman 39. Ya, sambil dilihat LKS-nya, Ibu share slide berikut. Oke, mau diperhatikan slide-nya ya. Bab 4 tentang persamaan garis lurus. Kalau kalian buka LKS-nya, itu ada di halaman 39. Oke, untuk bab 4 tentang persamaan garis lurus, kompetensi dasarnya untuk 3.4 adalah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah yang benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian 4.4 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi persamaan garis lurus, siswa diharapkan mampu pertama menentukan gradien garis lurus. Sebenarnya gradien minggu lalu sudah Ibu bahas melalui video ya. Mudah-mudahan masih diingat. Gradien itu kemiringan garis. Ya. Nanti Ibu bahas lagi. Kemudian yang kedua, menentukan grafik persamaan garis lurus. Grafik juga sebenarnya sudah Ibu bahas juga. Grafik itu bentuknya ada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y, kalau diingat. Kemudian yang nomor 3, menentukan persamaan garis lurus. Sebelum masuk ke inti materinya, Ibu bacakan dulu persepsinya atau pendahuluannya.
Pendahulunya ada beberapa wahana ekstrim yang terkenal di dunia. Salah satunya itu adalah wahana paling ekstrim di dunia itu namanya Dodonpa. Itu ada di Jepang, ya. Wahana Dodonpa itu panjang lintasannya adalah 1.189 meter, ya, panjang lintasannya. Kemudian tingginya 52 meter. Bisa dibayangin nggak? Panjang lintasan itu kalau kita bentuk grafiknya misalkan X-nya ya, panjang lintasan 1.189. Kemudian tinggi, kalau tinggi itu berarti vertikalnya ya, sumbu Y-nya itu tingginya 52 meter. Nah, coba sambil bayangin ya. Jadi wahana ini panjangnya atau sumbu X-nya, panjang lintasannya 1.189. Kemudian tingginya, bagian Y-nya itu, tinggi yang vertikal ke atas, itu 52 meter. Wahana ini dinobatkan sebagai roller coaster. Oh ya, roller coaster ya, yang kereta berjalan cepat itu. Itu roller coaster tercepat pada tahun 2001. Nah, kenapa Ibu tulis seperti ini? Jadi ada bagian dari wahana ini yang punya kemiringannya ya. Jadi tadi tingginya 52 meter, kemudian lintasannya 1.189. Jadi antara ketinggian sama lintasan itu dia miringnya 90 derajat ya. Nah, kalau dimatematika itu disebut dengan gradien namanya ya. Kemiringan garis itu disebut dengan gradien. Bisa dipahami logikanya ya. Nah, sekali lagi ini ada wahana gitu ya. Tingginya 52 meter, kemudian lintasannya 1.189. Jadi antara ketinggian sama tadi panjangnya itu ada kemiringan garis. Nah, biasanya kan suka ada roller coaster tuh turun gitu ya. Nah, itu kemiringan garis dalam matematika disebutnya gradien. Ya. Kemiringannya di situ 90 derajat. Oke. Salah satu manfaat koordinat kartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Nah, kemarin sudah Ibu bahas kan koordinat kartesius ya. Ada sumbu Y yang horizontal, kemudian ada sumbu X yang vertikal. Itu koordinat kartesius namanya. Nah, itu manfaatnya untuk menggambar garis lurus. Garis lurus merupakan wujud dari persamaan linear. Ya. Oke, langsung kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah tentang grafik dan kemiringan persamaan garis lurus. Kalau di LKS, kalian bisa lihat halaman 40. Di LKS, halaman 40. Ya. Di situ ada grafik, gambar grafik. Ya. Grafik persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C dengan X dan Y variabel. Variabel itu bisa diganti dengan angka gitu ya. Variabel itu adalah sekali lagi huruf yang bisa diganti dengan angka. Kemudian C adalah konstanta dan M adalah koefisien arah atau kemiringan. Untuk menggambar garis lurus, tidak perlu menentukan semua titik yang akan dilalui oleh garis tersebut. Akan tetapi, cukup menentukan dua titik berbeda untuk menggambarkan suatu garis lurus. Titik tersebut merupakan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi hanya dua titik aja kita tentukan. Setelah itu kita bisa menentukan garisnya ya. Lanjut. Adapun langkah-langkah melukis grafik fungsi linear sebagai berikut. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau misalkan sumbunya X, maka Y-nya kita kasih angka 0. Ya. Sekali lagi, kalau ingin menentukan titik potong sumbunya X, maka Y-nya
kita kasih angka 0, maka koordinatnya adalah, nah seperti biasa kalau koordinat itu terdiri dari X dan Y, tadi Y-nya 0 kan ya, jadi X, 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau sumbunya Y, maka X-nya yang 0. Jadi koordinatnya, sekali lagi koordinat itu terdiri dari X dan Y. Karena X-nya tadi 0, jadi koordinatnya 0, Y. Setelah ketemu koordinatnya, maka hubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus, gitu ya. Oh ya, mohon maaf ini bukan A ya, tapi di sini harusnya B. Nah, seperti itu. B. Jadi B-nya 0, Y. Lanjut. Contoh. Nah, Ibu harap berarti contoh ini kalian benar-benar perhatikan. Sambil diperhatikan, lihat juga halaman 40, karena nanti ada soal yang berkaitan dengan ini ya. Contoh. Lukislah grafik dari Y sama dengan 2X dikurang 6. Penyelesaiannya sekali lagi, pertama, kalau titik potongnya sumbunya X, maka Y-nya kita kasih 0 gitu ya. Sekali lagi, persamaannya Y sama dengan 2X dikurang 6. Kita kasih yang pertama Y-nya sama dengan 0 dulu. Nah, kita tulis persamaannya, tadi persamaannya apa? Y sama dengan 2X dikurang 6. Gitu ya. Nih, soalnya Y sama dengan 2X dikurang 6. Kita tulis dulu soalnya. Setelah itu, tadi kita sudah kasih bahwa Y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan di persamaan tadi. Y-nya kita ganti dengan 0. Sudah? Y-nya kita ganti dengan 0. Sama dengan 2X dikurang 6. Sampai sini Pak. Sekali lagi, Y-nya diganti dengan 0. Sama dengan 2X dikurang 6. Setelah itu bagaimana? Kita pindahkan ruasnya. Pindah ruas. Yang mana dulu? Negatif 6 dulu. Ya. Negatif, dipindahkan ruasnya ke sini. Yang tadinya negatif, kalau pindah ruas, maka dia jadi positif atau tanda tambah gitu ya, plus. Jadi tadinya negatif 6, maka kalau pindah ruas jadi 6 ya, sama dengan sisanya di sini berapa? 2X, karena tadi negatif 6-nya kita sudah pindahkan ya. Lanjut. Sekarang kita pindahkan angka 2-nya. Tadi kan 6 sama dengan 2X. 2X itu artinya 2 kali X. Sekarang kita pindahkan 2-nya. Kalau 2-nya pindah ke sebelah kiri, tadi kan tadinya perkalian. 2 kali X. Kalau tadinya kali, pindah ruas, maka berubah jadi bagi. Paham ya? Kalau tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. Kalau tadinya kali, pindah ruas jadi bagi. Ya. Jadi di sini 6 bagi 2 sama dengan X. Gitu ya. Maka hasilnya adalah X sama dengan, tadi 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Begitu ya. X-nya 3. Jadi titik potongnya, sekali lagi, ini X, ini Y. Ya. X, ini Y. Jadi X-nya tadi kita sudah cari 3. Ya. Y-nya 0, jadi 3,0. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang sumbu Y, maka X-nya sekarang 0, gantian. Sekarang X-nya yang 0, tadi Y-nya yang 0, sekarang X-nya yang 0. Persamaannya sama tadi. Y sama dengan 2X dikurang 6.
Nah, karena X-nya sama dengan 0, maka yang diganti X-nya. Kalau Y-nya nggak usah. Jadi Y sama dengan 2X tadi ya. X-nya berapa? 0. Berarti 2 kali 0 dikurang 6. Seperti itu. Nah, sekarang Y sama dengan 2 kali 0 berapa? 0 dikurang 6. Jadi 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 6. Gitu ya. Kalau yang kecil dikurang yang besar hasilnya negatif. Jadi Y-nya negatif 6. Jadi titik potongnya, sekali lagi ini X-nya tadi 0, Y-nya hasilnya negatif 6 tadi ya. Jadi X-nya 0, Y-nya negatif 6. Sudah ketemu titiknya? Tadi titik yang pertama 3,0, titik yang kedua 0, negatif 6. Nah, ini gambar grafiknya. Ya. Ini sumbu ini disebut sumbu apa? X. Sedangkan yang vertikal ini sumbu Y, ya. Tadi hasil yang pertama apa? 3,0 ya. 3,0. 3-nya X, 0-nya Y. Kita cari di grafiknya. Nah, jadi seperti ini. Jadi 0 di sini ya. 0-nya Y, 3-nya X. Jadi 3,0 di sini. Sedangkan yang kedua tadi hasilnya 0, negatif 6 ya. Negatif 6 itu Y. Nah, Y yang vertikal. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau yang ke bawah negatif, yang ke atas itu positif ya. Jadi karena ini negatif berarti kita gambar grafiknya ke bawah gitu ya. Ini 0, negatif 6. Gambar grafiknya seperti itu. Oke, yang kedua, menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Gradien atau derajat kemiringan merupakan ukuran kemiringan suatu garis yang dinyatakan sebagai perbandingan perubahan panjang sisi tegak vertikal ya atau sumbu Y terhadap perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal ya sumbu X gitu. Jadi gradien garis biasanya dilambangkan dengan huruf M. Jadi gradien itu lambangnya M ya. Gradien atau kemiringan garis lurus bisa dicari dengan beberapa cara tergantung dari komponen-komponen yang diketahui. Nih gradien garis yang melalui dua titik. Minggu lalu sudah Ibu bahas di videonya. Jadi misalkan ada dua titik, titik A ini X1, Y1. Ingat ya, setiap titik itu terdiri dari X dan Y. X dan Y. Karena A yang pertama, maka ini kita tulis X1 dan ini Y1. Kemudian titik kedua, titik B-nya terdiri dari dua juga, X dan Y. Tapi karena ini yang kedua, jadi X-nya 2, X2, ini Y2. Gitu ya. Gradien garis dapat dicari dengan cara berikut. Jadi M itu lambang gradien ya. Gradien sama dengan caranya gimana? Komponen Y dibagi komponen X. Tadi kan ada dua Y-nya ya. Komponen Y dibagi komponen X. Jadi caranya adalah komponen Y-nya berarti antara Y dengan Y ya. Y2 dikurang Y1. Y2 dikurang dengan Y1, kemudian dibagi komponen X. Komponen X-nya X2 dikurang X1. Itu rumus mencari gradien kemiringan garis. Sekali lagi caranya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1. Sebenarnya gampang aja ya. Dibagi X2 dikurang X1. Itu rumus gradien, dua titik. Kalau misalkan gradiennya melalui pangkal koordinat gimana? Pangkal koordinat itu apa? Nih, mencari gradien garis yang melalui pangkal koordinat pada dasarnya sama seperti mencari gradien yang melalui dua titik.
Yang pertama tadi Ibu jelaskan ya, 2 titik. Sama rumusnya, hanya saja salah satu titik merupakan pangkal koordinat. Jadi kalau pangkal koordinat itu titiknya 0,0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya juga 0 karena melalui pangkal koordinat gitu ya. Karena itu, jika sebuah titik dengan koordinat X, Y melalui pangkal koordinat, maka persamaan gradiennya dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya sama, sekali lagi, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Tapi karena tadi melalui pangkal koordinat, maka jadi seperti ini, M sama dengan Y dikurang 0 dibagi X dikurang 0. Jadi rumusnya M sama dengan Y dibagi dengan X. Ya, bagian Y dibagi dengan X. Itu yang melalui titik 0,0. Nanti ada soalnya di halaman halaman 42. Nomor 5. Ya. Nanti kalian kerjakan ini nih, soal halaman 42 nomor 5. Nomor 5 itu tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 ya dan 2, negatif 3. Rumusnya ini. Kalian boleh screenshot caranya. Ya. Atau bisa dilihat di LKS-nya sekali lagi halaman 41. Oke, lanjut. Yang ketiga, gradien garis yang saling sejajar. Kalau garisnya saling sejajar, maka gradiennya sama. Jadi kalau misalkan M1, maka yang kedua juga sama hasilnya ya. Kemudian yang keempat, gradien garis yang saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus, berarti M1 dikali M2 hasilnya adalah negatif 1. Ya. Nanti kalian bisa lihat lagi soalnya nomor. Oke, ini soalnya ya. Soalnya ada 2, nomor 4 dan nomor 5. Untuk nomor 4, caranya, nih perhatikan ya. Untuk nomor 4, bagian A dan B, caranya ada di halaman 40. Ada? Oke. Sekali lagi, untuk nomor 4, caranya ada di halaman 40. Sedangkan yang nomor 5, ya, nomor 5 lihat. Ibu tulis dulu. Nah, untuk nomor 5, ini. Jadi tadi yang pertama melalui titik 0,0 kan ya. Ini X1-nya. X1-nya 0, Y1-nya juga 0. Nah, kemudian yang keduanya apa? 2, negatif 3. Caranya tinggal gimana? Y2 dikurang Y1, kemudian dibagi X2 dikurang X1. Karena tadi melalui titik 0,0, jadi kamu tinggal Y dikurang 0, kemudian dibagi X dikurang 0. Jadi rumusnya adalah Y dibagi X saja. Y-nya mana? Y-nya negatif
3 dibagi X. X-nya mana? 2. Itu sudah tuh. Udah Ibu kasih tahu caranya. Bisa dipahami? Nah, sekali lagi untuk yang nomor 4, kalian kerjakan seperti slide di awal Ibu. Ya. Nomor 4, coba kita lihat soalnya yang A. X dikurang 3Y sama dengan negatif 6. Pertama kita ganti dulu Y-nya 0. Ya. Y-nya kita ganti dengan 0. Kalau misalkan di sini Y sama dengan 2X dikurang 6, jadi Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, Y-nya ganti dengan 0. Kalau ini berarti X dikurang 3 kali 0. Seperti itu ya. 3 dikali 0 sama dengan negatif 6. Paham sampai situ? Kita lihat dulu soalnya. X dikurang 3Y. Gitu kan ya? Kemudian sama dengan negatif 6. Itu soalnya. Oke. Kemudian kita ganti Y-nya jadi 0. Ya. Kita ganti Y-nya 0. Jadi X dikurang ya 3 kali 0. Sekali lagi ya, Y-nya kita ganti dulu dengan 0. Sama dengan negatif 6. Dilihat soalnya. Ya. Sekali lagi soal awalnya X dikurang 3Y sama dengan negatif 6. Nah, Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi yang kedua seperti ini. X dikurang 3 kali 0 sama dengan negatif 6. Oke. Kemudian lanjut. X. Jadi berapa? 3 dikurang 0 berapa? 3 dikali 0 berapa? 0. Hasilnya 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Sama dengan negatif 6. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi ke bawahnya. Jadi sekarang kita pindahkan nolnya ya. Hilangkan nolnya dulu. Jadi X sama dengan berapa? Hasilnya tetap negatif 6. Nah, sudah ketemu tuh. Jadi titik potongnya ini jadi titik potong dengan sumbu X adalah berapa? X-nya berapa tadi? X-nya tadi hasilnya berapa? Negatif 6. Koma. Y-nya tadi kita ganti dengan 0. Jadi titik yang pertama negatif 6,0. Seperti itu ya. Yang keduanya silakan lanjutkan. Yang keduanya kamu ganti, kalau tadi Y-nya diganti dengan 0, nah sekarang X-nya kamu ganti dengan 0.
Ya, silakan ganti dengan 0. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi. Nih, sebelum Ibu tutup, silakan screenshot bagian yang contoh soal ini. Screenshot. Supaya Udah, nanti Bu, dari ketika tadi. ngerjain soal, kamu bisa ngerjainnya. Sudah? Ini untuk soal nomor 4 bagian A. Baru setengah Ibu kasih caranya. Selanjutnya silakan lanjutkan oleh kalian. Oke, jadi sudah. Tugasnya sekali lagi kerjakan LKS halaman 42, nomor 4 dan nomor 5. Ya, tulis soal dan jawaban di buku tulis. Setelah itu foto hasil jawabannya, upload di link yang ada di Google Classroom. Oke ya. Selamat mengerjakan. Bagi yang belum menulis, oke, yang belum absen di bagian chatnya, silakan tulis nama dan kelas. Oke ya. Masih ada waktu 15 menit, silakan kalian kerjakan. Sekali lagi tugasnya tadi halaman 42, halaman nomor 4 dan nomor 5. Tulis soal dan jawaban di buku tulis, foto hasil jawabannya, nanti upload di link yang ada di Google Classroom. Ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.